Tanpa disadari, korupsi telah menjelma menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang lumrah bagi segala lapisan masyarakat, dari yang muda hingga yang tua. Akibatnya, korupsi pun makin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Gak melulu menyangkut hal besar seperti penggelapan uang negara, korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dewasa ini, korupsi memang telah menjadi persoalan yang rumit di tanah air. Jika kita melihat sejarah, korupsi beserta kolusi dan nepotisme sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat tanah air masih terbagi atas kerajaan-kerajaan, korupsi muncul dalam bentuk upeti yang harus masyarakat bayar kepada raja yang berkuasa. Maju ke era modern, budaya korupsi nyatanya masih berlanjut sampai saat ini. Berbagai berita tentang korupsi menghiasi seluruh tajuk media. Kerugian yang diakibatkan pun bisa mencapai jumlah fantastis. Para pejabat atau petinggi negara yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat malah tertangkap karena kasus korupsi. Gak hanya sekedar merugikan negara, lebih dari itu, tindakan korupsi juga berdampak memicu kemiskinan dan kriminalitas. Ilmuwan politik asal Amerika Serikat, Samuel Huntington, menyebutkan bahwa motif korupsi dilakukan seseorang adalah untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Tanpa disadari pula, sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita sehari-hari. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat. Atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib. Ada orang yang lebih memilih praktik uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal cara tersebut juga termasuk tindakan menyogok. Nggak semua korupsi itu identik dengan harta. Bahkan korupsi juga bisa berwujud waktu, di mana seseorang lalai dengan amanah mengenai waktu yang telah dijanjikan. Contohnya masuk kerja terlambat. Dalam perspektif Islam, istilah korupsi dikenal dengan ghulul dan terbagi menjadi 4 bagian, yakni rishwah atau suap, saroqah pencurian, al-ghashish penipuan, dan khianat. Islam sesungguhnya melarang keras perbuatan-perbuatan curang yang dampaknya merugikan orang, apapun itu bentuknya. Tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah telah mengingatkan hamba-hambanya untuk senantiasa menjauhi sikap ghulul. Dikutip melalui hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Amru, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Disebutkan dalam hadis sahih tersebut, tindakan korupsi merupakan perbuatan tercela dan salah satu dosa besar yang dibenci Rasulullah. Sejatinya, Allah tidaklah melarang sesuatu, melainkan di balik itu terkandung keburukan dan mudarat bagi pelakunya. Begitu juga dengan perbuatan ghulul yang tidak luput dari keburukan. Fenomena korupsi memang telah menjadi persoalan pelik yang tidak kunjung usai di Indonesia. Nilai-nilai kejujuran dan kebenaran perlahan mulai terkikis dari masyarakat. Namun, hal tersebut lantas bukan membuat kita hanya tinggal diam. Bangsa ini bisa berubah jika mengubah cara pandang kita dengan meninggalkan budaya korupsi itu sendiri. Sebagai warga negara yang baik, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu menegakkan keadilan dan berpartisipasi dalam memberantas korupsi. Kita bisa berperan menjadi watchdog atau kontrol sosial, serta mendukung lembaga-lembaga resmi anti korupsi menjalankan tugasnya. Dan yang paling terpenting, kita juga dapat mencegah perilaku korupsi dimulai dari diri sendiri, dengan menanamkan sikap malu mengambil hak orang lain. Dengan upaya pencegahan korupsi dari diri sendiri, nantinya akan tercipta individu-individu yang amanah dan jujur, sebagaimana sikap tauladan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Di Yogyakarta sudah bukan hal yang asing lagi jika melihat becak berwarna jingga mencolok dipadukan dengan aksen batik kawung sedang berwarawiri. Akan tetapi yang lebih menarik perhatian adalah tulisan yang terdapat tepat di bawah aksen batik kawung tadi. Becak-becak itu bertuliskan, bebas kolusi dan korupsi, korupsi sengsarakan rakyat, dan sebagainya. Iya, becak anti korupsi itu merupakan hasil kreasi dari
Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan KPK untuk menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Apakah Anda tahu, beca anti korupsi di Yogyakarta tadi dapat dikatakan sebagai salah satu contoh kontribusi masyarakat dalam bentuk kampanye anti korupsi. Strategi pemberantasan korupsi terbagi menjadi 3, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan edukasi dan kampanye. Kira-kira apa yang dimaksud dengan strategi represif? Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Tahapan yang dilakukan dalam strategi represif dimulai dari Anda dapat menelaah lebih mendalam mengenai tahapan-tahapan strategi represif. Selanjutnya, perbaikan sistem. Di Indonesia masih banyak sistem yang justru membuka celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Tentu saja, sistem yang rumit harus diperbaiki, karena sistem yang baik bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya, melalui pelayanan publik yang serba online dan sistem pengawasan terintegrasi. Terakhir, edukasi dan kampanye. Salah satu hal yang penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Contoh yang paling sering kita lihat adalah pandangan pemberian uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang dianggap sebagai hal yang wajar. Maka dari itu, edukasi dan kampanye merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari pencegahan. Edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut turut serta beraksi dalam memberantas korupsi. Korupsi tidak dapat dibiarkan lagi. Sudah saatnya kita beraksi memberantas korupsi. Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat sederhana. Kita semua dapat beraksi dengan memilih salah satu peran dalam strategi pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat memilih peran dalam strategi represif dengan cara Selain itu, masyarakat juga dapat memilih peran dalam strategi perbaikan sistem dengan cara bukan hanya masyarakat saja yang dapat berperan dalam strategi perbaikan sistem dengan cara dan masyarakat juga dapat memilih peran dalam strategi edukasi dan kampanye dengan cara menyesuaikan bakat atau kemampuan yang dimiliki. Sudah saatnya kita mulai berlatih untuk menjadi pribadi berintegritas. Kira-kira bagaimana cara agar kita dapat menjadi pribadi yang berintegritas? Kita dapat belajar dari tokoh bangsa dan berlatih dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tidak melanggar aturan lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Dari hal-hal kecil tersebut, kita dapat melatih menjadi diri yang berintegritas, karena bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi jika kita tidak bisa mengatasi keinginan untuk melakukan pelanggaran kecil seperti itu. Setelah mempelajari modul ini, Anda akan lebih peduli, berani, semakin disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan di Indonesia.